Hayo, siapa aja nih yang kangen sama teka-teki logika dari Tips Pintar? Kali ini aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu udah siap belum nih? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada musim salju tiba, ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Bedu dan dia tewas karena ada luka yang cukup serius di bagian punggungnya. Ibunya menemukannya di kamar dan langsung memanggil polisi. Pak polisi datang dan bertanya, "Apa yang sebelumnya terjadi, Bu?" Ibunya berkata, "Ini Pak, anak saya tiba-tiba aja tewas di kamarnya. Saya sama sekali nggak tahu apa-apa dan sebelumnya saya ada di dapur lagi sibuk memasak. Dan saat masuk ke kamar untuk nganterin makanan, tiba-tiba aja Bedu telah tewas tidak bernyawa." Karena merasa ada yang janggal, Pak polisi langsung mencari clue dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumah Bedu. Yang pertama ada Iwan. Dia berkata, "Seharian ini aku ada di kamar karena cuaca yang sangat dingin. Jadi aku nggak berani keluar rumah, Pak. Aku di kamar mengerjakan pekerjaan kantor dan meeting aja. Saat aku mau ke bawah untuk ngambil minum, aku pun kaget karena Bedu udah tewas tidak bernyawa." Yang kedua ada Dini. Ia bilang, "Aku seharian ini ada di luar rumah karena aku main baseball sama teman-teman, Pak. Pas udah sampai rumah, tiba-tiba aja ada mobil polisi dan ibuku udah menangis histeris. Dan ternyata aku baru tahu kalau adikku Bedu telah tewas di kamarnya." Dan yang terakhir ada Okta. Dia bilang, "Pas kejadian aku ada di kamar mandi, Pak. Pas aku mau jalan ke arah kamarku, aku kaget karena Bedu adikku yang paling bungsu telah tewas di kamar. Jujur aku sedih banget dan semoga pelakunya cepat ketemu, Pak." Sangat mencurigakan ya? Kalau menurut kalian, kira-kira siapakah yang telah membunuh Bedu? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Nah, udah ketemu jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Dini guys. Karena kalau kamu dengar penjelasannya pas tadi diinterogasi polisi, dia bilang kalau dia baru aja pulang main baseball. Masa iya dia bisa main baseball di saat musim salju gini? Yang ada lapangannya pun dipenuhi salju kan? Ngaco banget deh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu ketika ada beberapa anak kecil yang lagi main di taman. Polisi pun datang ke taman untuk ngecek suatu keadaan di sana. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mendekat ke polisi dan berkata, "Tolong, anak saya hilang saat bermain di taman ini. Aku hanya meninggalkannya kurang lebih 10 menit untuk pergi beli batagor di pinggir taman. Saat aku pergi ke tempat dia main, tiba-tiba anakku udah hilang, Pak." Polisi langsung mencari clue di tempat kejadian. Ternyata polisi curiga kalau pelakunya adalah para tetangganya yang kenal dengan ibu tersebut. Tetangga pertama adalah Yogi. Dia berkata, "Saya memang melewati taman kota untuk membeli cilok terenak di sana. Saat saya pulang, saya mendengar kabar kalau ada anak perempuan yang hilang di taman. Saya baru aja pulang kerja, Pak. Mana mungkin kalau aku yang menculik anak perempuan itu?" Tetangga yang kedua adalah Bu Narsih. Dia berkata, "Aku baru aja membeli telur ke warung dekat taman. Saat aku ingin pulang, ada ibu-ibu yang berteriak, 'Penculikan anak, penculikan anak!' Gitu, Pak. Anak aku tinggal di rumah sendirian. Dan aku pun buru-buru pulang karena khawatir sama dia." Dan yang terakhir ada tetangganya Ibu Asri. Dia bilang, "Aku baru aja selesai nyapu halaman rumah ini, Pak. Dan aku baru aja ingin masuk ke dalam untuk rebahan sejenak. Terus langsung nyetrika. Aku pun kaget saat ada yang bilang kalau ada anak yang hilang di taman kota. Aku langsung kunci pintu dan mengurung diri di rumah." Semuanya mencurigakan kan? Tapi ada yang bikin janggal loh. Kalau menurut kamu siapakah yang menculik anak itu? Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi penculiknya adalah Bu Asri guys. Karena dia bilang kalau baru aja membersihkan halaman rumah. Tapi coba kamu lihat sendiri, halamannya masih kotor dan banyak sampah gitu ya. Mungkin karena panik digerebek polisi, dia jadi berbohong deh. Hayo, siapa nih yang masih salah? Tetap semangat, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Abdul adalah seorang koki di suatu restoran guys. Dia koki spesialis kue yang bekerja di situ. Suatu ketika ia ditemukan tewas di dapurnya dan diduga ia tewas karena ada yang telah berkelahi dengan orang yang bekerja di situ. Karena panik, manajernya langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah berkelahi dengan Abdul hingga membuatnya tewas. Polisi datang dan langsung mengumpulkan beberapa orang temannya yang berada di sana. Yang pertama ada Rizka. Ia bilang, "Aku baru aja datang ke toko ini dan aku ditugaskan untuk membuat lobster balado. Saat aku lagi jalan ke arah wastafel untuk mencuci wajan, aku malah melihat Pak Abdul telah tewas tidak bernyawa dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Aku pun langsung disuruh Pak Manajer untuk memanggil polisi." Yang kedua ada Bu Karti. Ia mengatakan, "Aku tengah membuat kue stroberi yang dipesan kemarin malam dan aku baru sempat membuatnya hari ini karena banyak sekali antrian dan tadi pagi aku melihat Pak Abdul masih sehat-sehat aja dan beraktivitas seperti biasa. Justru aku kaget bahwa ada laporan kalau Pak Abdul telah tewas karena telah berkelahi dengan seseorang." Dan yang terakhir adalah Bu Yanti. Ia bilang, "Aku kenal banget sama Pak Abdul. Dia merupakan koki senior yang bekerja di sini. Jujur saat aku mendengar kabarnya kalau dia telah tewas, aku sedih sekali. Dan pas kejadian aku ada di luar dapur untuk menjemur ikan. Dan setelah selesai, aku malah melihatnya tewas dan banyak yang panik mencari bantuan." Kira-kira kalau kamu lihat dari clue dan penjelasan mereka, siapakah yang telah berkelahi dengan Pak Abdul? Gak pakai lama, waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau kamu teliti, yang telah membunuh Pak Abdul adalah Bu Karti guys. Kalau kamu lihat badan Bu Karti seperti memar-memar dan juga bajunya sobek tuh. Udah pasti kalau dia yang telah berkelahi dengan Pak Abdul. Serem banget ya, padahal dia seorang wanita loh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di sebuah kantor iklan yang ada di tengah kota, ada seorang manajer di kantor itu yang bernama Pak Rudi. Saat itu ia berencana mau mencat beberapa karyawan yang suka buat onar. Setelah meeting selesai, tiba-tiba Pak Rudi ditemukan tidak bernyawa di ruangannya guys. Dia diduga dibunuh oleh salah satu karyawannya sendiri tuh. Polisi pun datang untuk mengidentifikasi korban dan pelaku kejadian. Ada 3 orang karyawan yang diduga pelaku pembunuhannya. Yang pertama ada Rifki. Dia berkata, "Aku tadi nggak ikut meeting tadi siang. Aku lagi ada di mejaku sepanjang hari. Saat aku pergi ke lobi bawah, aku kaget karena aku mendengar bahwa Pak Rudi udah tewas di ruangannya dan dengan luka tikam di bagian punggung." Yang kedua ada Jeffrey tuh. Dia bilang, "Pada saat kejadian aku lagi membersihkan ruangan pantry di kantor ini. Saat aku turun ke lobi untuk buang sampah, aku kaget karena melihat bercak darah dari ruangan Pak Rudi. Aku pun langsung buru-buru manggil orang." Dan yang terakhir ada Fadli guys. Dia berkata, "Seharian ini aku ada di ruanganku, mengerjakan pekerjaan yang mau kukumpulkan besok. Soal pembunuhan Pak Rudi, aku nggak tahu apa-apa." Karena Pak Polisi tidak menemukan bukti yang jelas, akhirnya Pak Polisi terus mencari bukti-bukti yang bisa menunjukkan siapa pelakunya. Dan ternyata Pak Polisi mendapatkan sebuah petunjuk guys. Ada beberapa angka seperti ini, yang katanya di balik angka ini merupakan nama yang telah membunuh Pak Rudi. Menurut kalian siapa ya? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang ya. Gimana? Udah tahu maksud dari angka-angka ini? Jadi kalau kita ubah angka ini sesuai abjad, bakal jadi angka 9 berarti J, angka 4 berarti E, angka 5 berarti F, angka 17 berarti R, dan angka 24 berarti Y. Jadi yang membunuh Pak Rudi adalah Jeffrey tuh. Hayo, siapa nih yang bisa nebak? Pasti sulit banget ya. Yuk deh kita langsung aja ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada 2 orang yang sama-sama ada di keadaan yang sangat berbahaya. Dari kedua orang itu, menurut kamu mana nih yang akan selamat? Langsung aja dijawab dan aku kasih waktu 5 detik.
Hayo, siapa aja yang udah tahu jawabannya? Buat yang udah tahu, seperti biasa jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya.